Kamu yang terpilih, tarik napas pelan dan dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang akan disampaikan ini bukan sekadar kata-kata penghibur untuk jiwa yang lelah. Ini adalah pengungkapan tentang sesuatu yang terjadi di balik layar kehidupanmu, di wilayah yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun sangat nyata dampaknya dalam hidupmu sehari-hari. Ada momen dalam perjalanan spiritualmu ketika kamu merasakan sesuatu yang aneh. Serangan yang datang bertubi-tubi tanpa alasan yang jelas. Pintu-pintu yang tiba-tiba tertutup, padahal sebelumnya terbuka lebar. Orang-orang yang tiba-tiba berubah sikapnya tanpa kamu lakukan kesalahan apapun. Energi yang terkuras meski kamu tidak melakukan apa-apa yang berat. Kamu mungkin menyalahkan dirimu sendiri. Merasa ada yang salah dengan caramu berjalan, dengan pilihanmu, dengan keberadaanmu, tetapi dengarkan baik-baik, jiwa yang terpilih. Apa yang kamu rasakan itu bukan khayalan, itu bukan kebetulan, itu bukan karena kamu kurang baik atau kurang kuat. Yang terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari kesalahan manusiawi biasa. Namamu pernah masuk ke dalam daftar hitam, daftar yang tidak tertulis di kertas tetapi terukir dalam niat-niat gelap, dalam bisikan-bisikan iri, dalam doa-doa terbalik yang dilontarkan oleh mereka yang tidak sanggup melihatmu bersinar. Di suatu tempat, di suatu waktu, ada orang-orang yang berkumpul, entah mereka sadar atau tidak, dalam energi yang sama. Energi yang menginginkan kejatuhanmu. Mereka melihat cahayamu dan merasa terancam. Mereka melihat kebangkitanmu dan merasa ditinggalkan. Mereka melihat ketenanganmu di tengah badai dan merasa terhina karena mereka sendiri tidak mampu berdiri seperti itu. Maka mereka melakukan apa yang selalu dilakukan oleh jiwa-jiwa yang belum sadar. Mereka mencoba menjatuhkan apa yang tidak bisa mereka capai. Namamu dibicarakan dengan nada merendahkan. Namamu disebutkan dalam percakapan yang penuh racun. Namamu menjadi target doa-doa yang bukan untuk kebaikanmu, melainkan untuk kehancuranmu. Dan jika kamu berpikir ini hanya terjadi di dunia fisik, kamu perlu tahu bahwa ada dimensi lain di mana peperangan sesungguhnya terjadi. Peperangan energi, peperangan niat, peperangan antara terang dan gelap. Kamu yang terpilih, mungkin dalam beberapa bulan atau tahun terakhir ini, kamu merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu bangun dengan perasaan berat, meski tidurmu cukup. Kamu merasa seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Kamu mengalami kegagalan yang tidak masuk akal, penolakan yang tiba-tiba, pengkhianatan yang tidak kamu sangka. Semua itu bukan hanya ujian biasa. Itu adalah manifestasi dari serangan yang diluncurkan terhadapmu di tingkat yang lebih dalam. Mereka yang iri padamu, mereka yang merasa terancam oleh kebangkitanmu, mereka yang takut kehilangan posisi mereka jika kamu terus naik, mereka semua secara sadar atau tidak sadar menyatukan energi negatif mereka. Dan energi itu punya kekuatan. Energi itu bisa menghalangi jalanmu, bisa menutup pintu, bisa membuat orang lain salah paham tentang dirimu, bisa membuat reputasimu ternoda tanpa alasan yang jelas. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku? Mengapa aku yang harus mengalami ini semua? Jawabannya sederhana namun mendalam. Karena kamu bukan orang biasa, karena jiwamu membawa sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Karena takdirmu terlalu besar untuk dibiarkan berjalan mulus tanpa ujian. Karena cahaya yang kamu bawa terlalu terang untuk tidak mengundang bayangan yang ingin memadamkannya. Tetapi inilah yang perlu kamu ketahui, jiwa yang terpilih, dan ini adalah inti dari pesan ini. Ketika namamu dimasukkan ke dalam daftar hitam itu, ketika semua energi negatif itu diarahkan kepadamu, ketika semua niat jahat itu dilontarkan untuk menghancurkanmu, ada sesuatu yang terjadi di tingkat yang lebih tinggi.
Ada sesuatu yang mereka tidak perhitungkan, ada kekuatan yang mereka tidak tahu sedang menjagamu. Sebelum rencana-rencana gelap itu sempat benar-benar menghancurkanmu, sebelum semua serangan itu sempat merobohkanmu sepenuhnya, ada tanda tangan yang dibubuhi di atas daftar hitam itu. Tanda tangan dari otoritas yang lebih tinggi, tanda tangan yang membatalkan semua rencana jahat, tanda tangan yang mengatakan dengan tegas, "Tidak untuk yang ini milikku, ini di bawah perlindunganku, jangan sentuh." Bayangkan sebuah dokumen resmi yang sudah ditandatangani oleh banyak orang untuk menjatuhkanmu. Tetapi kemudian ada satu tanda tangan dari pejabat tertinggi yang membatalkan seluruh dokumen itu. Semua tanda tangan di bawahnya menjadi tidak berlaku. Semua rencana di dalamnya menjadi batal demi hukum. Itulah yang terjadi dalam dimensi spiritual atas hidupmu. Kamu yang terpilih, kamu tidak selamat karena kebetulan. Kamu tidak bertahan karena kamu pandai menghindar. Kamu tidak bangkit karena kamu kuat sendiri. Kamu masih berdiri hari ini karena ada tangan yang tidak terlihat yang menahan semua panah yang ditujukan kepadamu. Ada perisai yang tidak terlihat yang memantulkan semua kutukan yang dilontarkan. Ada tembok perlindungan yang berdiri kokoh di sekelilingmu meski kamu sendiri tidak melihatnya. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu kini bingung. Mereka tidak mengerti mengapa semua usaha mereka gagal. Mereka sudah melakukan segala cara. Mereka sudah menyebarkan fitnah, sudah menutup peluangmu, sudah menghasut orang lain untuk melawanmu. Tetapi entah kenapa kamu masih berdiri. Entah kenapa kamu bahkan semakin kuat. Entah kenapa cahayamu justru semakin terang. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada hierarki dalam dunia spiritual. Ada tingkatan-tingkatan kekuasaan. Dan kamu, jiwa yang terpilih, berada di bawah perlindungan tingkat yang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari jangkauan mereka. Jauh lebih tinggi dari kekuatan niat jahat mereka. Mereka seperti anak-anak yang mencoba menghancurkan benteng dengan ketapel, sementara benteng itu dijaga oleh pasukan yang tidak mereka lihat. Setiap kali mereka merencanakan sesuatu yang buruk untukmu, rencana itu terpelintir dan justru menimpa mereka sendiri. Setiap kali mereka menggali lubang untuk kamu jatuh, mereka sendiri yang tersandung ke dalamnya. Setiap kali mereka menyalakan api untuk membakarmu, angin berbalik dan api itu justru mendekati mereka. Ini bukan balas dendammu. Ini bukan karena kamu mendoakan kejahatan bagi mereka. Ini adalah hukum spiritual yang bekerja. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Dan mereka menanam racun, maka racun itu kembali kepada mereka. Kamu yang terpilih, pernahkah kamu mengalami momen di mana bahaya besar hampir menimpamu, tetapi di detik-detik terakhir ada sesuatu yang menghalangi? Pernahkah kamu merasakan seperti ada yang berbisik padamu untuk tidak pergi ke suatu tempat, lalu kemudian kamu tahu bahwa jika kamu pergi, kamu akan bertemu masalah besar? Pernahkah kamu mengalami penolakan yang menyakitkan, tetapi beberapa bulan kemudian kamu menyadari bahwa penolakan itu justru menyelamatkanmu dari jebakan yang lebih besar? Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bukti bahwa perlindungan itu nyata. Semua itu adalah tanda bahwa tanda tangan pembatal itu bekerja. Kamu dijaga oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu. Kamu dipandu oleh kebijaksanaan yang tidak selalu kamu mengerti di saat itu, tetapi akan terungkap kemudian. Ada orang-orang yang mencoba merusak reputasimu. Mereka menyebarkan cerita yang tidak benar. Mereka memutarbalikkan faktamu. Mereka membuat kamu terlihat buruk di mata orang lain. Tetapi lihatlah apa yang terjadi.
Mereka yang benar-benar perlu mengenalmu, yang benar-benar sejalan dengan jalanmu, justru tidak terpengaruh oleh fitnah itu. Bahkan ada yang datang justru karena penasaran dengan semua cerita negatif. Dan ketika bertemu denganmu, mereka menemukan kebenaran yang berbeda. Mereka menemukan cahaya yang tidak bisa disembunyikan oleh kebohongan. Kamu yang terpilih, ada alasan mengapa kamu menjadi target. Dan alasan itu seharusnya membuatmu bukan merasa buruk tentang dirimu, melainkan semakin yakin tentang siapa dirimu sebenarnya. Orang-orang biasa tidak diserang seperti ini. Orang-orang yang tidak punya pengaruh, yang tidak punya cahaya, yang tidak punya tujuan besar, mereka dibiarkan saja. Tidak ada yang merasa perlu menjatuhkan mereka karena mereka tidak mengancam apapun. Tetapi kamu berbeda. Kehadiranmu saja sudah mengancam status quo. Energi yang kamu bawa sudah cukup untuk membuat orang-orang yang hidup dalam kepalsuan merasa tidak nyaman. Cara kamu berdiri tegak di tengah badai sudah cukup untuk membuat mereka yang terbiasa menyerah merasa malu. Cara kamu memilih jalan yang benar, meski sulit, sudah cukup untuk membuat mereka yang memilih jalan mudah merasa tertuduh. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Kamu tidak perlu mengkritik gaya hidup mereka. Kamu tidak perlu menghakimi pilihan mereka. Keberadaanmu saja, keaslianmu saja, integritasmu saja sudah menjadi cermin yang memantulkan kembali kepura-puraan mereka. Dan cermin itu menyakitkan bagi mereka yang tidak siap melihat diri mereka sendiri dengan jujur. Maka mereka bereaksi, mereka menyerang, mereka mencoba memecahkan cermin itu, mereka mencoba memadamkan cahaya itu, mereka mencoba menghentikan perjalananmu. Karena jika kamu terus berjalan, jika kamu terus naik, jika kamu terus bersinar, kegelapan mereka akan semakin terlihat jelas. Dan mereka tidak siap untuk itu. Tetapi inilah yang indah dari perlindungan yang ada atasmu, jiwa yang terpilih. Semakin keras mereka menyerang, semakin kuat perlindunganmu bekerja. Semakin banyak energi negatif yang mereka kirimkan, semakin banyak energi positif yang mengalir kepadamu dari sumber yang lebih tinggi. Mereka seperti mencoba memadamkan matahari dengan meniup. Semakin kuat tiupan mereka, semakin jelas mereka menyadari bahwa mereka tidak punya kuasa atas cahaya itu. Kamu mungkin pernah merasa sendirian dalam pertempuran ini. Kamu mungkin pernah menangis dalam diam, bertanya-tanya mengapa tidak ada yang membelamu. Kamu mungkin pernah merasa bahwa kamu harus melawan sendirian, tetapi sekarang kamu perlu tahu kebenaran ini. Kamu tidak pernah sendirian, bahkan di malam-malam paling gelap, bahkan di saat-saat kamu merasa paling lemah. Ada pasukan yang tidak terlihat yang berdiri di sekelilingmu. Setiap doa yang kamu panjatkan dengan air mata didengar. Setiap desahan lelahmu dicatat. Setiap kali kamu hampir menyerah tetapi memilih untuk bangkit lagi, ada tepuk tangan di alam yang tidak terlihat. Ada malaikat-malaikat yang bertugas menjagamu. Ada energi-energi cahaya yang ditugaskan untuk membimbingmu. Ada tangan Tuhan sendiri yang menulis namamu di daftar yang berbeda. Daftar yang tidak bisa disentuh oleh tangan manusia manapun. Daftar hitam yang mereka buat untuk menjatuhkanmu itu ada. Tetapi di atasnya ada daftar emas yang ditulis oleh Yang Maha Tinggi. Dan di daftar emas itu, namamu tertulis dengan tinta yang tidak bisa dihapus oleh niat jahat siapapun. Di daftar itu tertulis, dilindungi, dijaga, dipilih untuk tujuan yang lebih besar, tidak boleh diganggu. Kamu yang terpilih, lihat kembali perjalananmu. Berapa kali kamu seharusnya hancur tetapi tidak hancur? Berapa kali kamu seharusnya menyerah tetapi entah dari mana kamu menemukan kekuatan untuk terus berjalan? Berapa kali kamu seharusnya kehilangan segalanya tetapi justru menemukan jalan keluar yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya? Semua itu bukan karena kamu hebat sendiri. Semua itu karena ada kekuatan yang bekerja demi kebaikanmu. Bahkan ketika kamu tidak melihatnya,
Bahkan ketika kamu tidak merasakannya, perlindungan itu tetap ada, tanda tangan pembatal itu tetap berlaku. Dan selama kamu berjalan sesuai dengan panggilanmu, selama kamu tetap di jalur yang benar, perlindungan itu tidak akan pernah dicabut. Sekarang ada yang perlu kamu pahami tentang bagaimana hidup sebagai seseorang yang namanya ada di daftar emas ini. Ada tanggung jawab, ada cara hidup tertentu, bukan karena kamu harus sempurna, bukan karena kamu tidak boleh jatuh, tetapi karena kamu perlu menjaga frekuensimu tetap selaras dengan perlindungan yang diberikan. Pertama, kamu perlu terus bersyukur. Bahkan di tengah serangan, bahkan di tengah kesulitan, temukan hal-hal kecil untuk disyukuri. Setiap kali kamu bersyukur, kamu memperkuat koneksimu dengan sumber perlindunganmu. Setiap kali kamu mengucap syukur, kamu membuka pintu lebih lebar untuk berkat-berkat yang lebih besar mengalir. Kedua, jangan turun ke level mereka yang menyerangmu. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Jangan balas fitnah dengan fitnah. Jangan balas kutukan dengan kutukan. Biarkan perlindunganmu yang bekerja. Biarkan hukum spiritual yang menangani mereka. Tugasmu adalah tetap berjalan di jalurmu, tetap menjaga hatimu, tetap memilih cahaya meski mereka memilih kegelapan. Ketiga, terus tingkatkan kesadaranmu. Belajarlah membaca tanda-tanda. Belajarlah mendengar bisikan intuisimu. Belajarlah merasakan energi di sekitarmu. Karena perlindungan itu seringkali bekerja melalui perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul, melalui mimpi yang memberi peringatan, melalui kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan. Keempat, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ya, ada orang yang ingin menjatuhkanmu. Ya, ada energi negatif yang diarahkan kepadamu. Tetapi kamu sudah tahu sekarang bahwa ada perlindungan yang lebih kuat. Maka berjalanlah dengan kepala tegak, berjalanlah dengan keyakinan, berjalanlah seolah-olah kamu tahu bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkanmu karena kamu dijaga oleh Yang Maha Tinggi. Kamu yang terpilih, ada kekuatan dalam mengetahui kebenaran ini. Sekarang kamu tahu bahwa semua yang kamu alami bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak pantas, bukan karena kamu bersalah. Semua yang kamu alami adalah bagian dari peperangan yang lebih besar antara terang dan gelap. Dan kamu berada di pihak terang. Mereka yang menyerangmu mungkin tampak kuat. Mereka mungkin punya posisi, punya pengaruh, punya kekayaan, tetapi semua itu tidak ada artinya di hadapan kekuatan yang melindungimu. Karena kekuatan mereka bersumber dari dunia ini, sementara kekuatan yang melindungimu bersumber dari yang menciptakan dunia ini. Mulai hari ini, ubahlah cara kamu memandang setiap serangan yang datang. Jangan lagi melihatnya sebagai ancaman yang bisa menghancurkanmu. Lihatlah sebagai konfirmasi bahwa kamu berada di jalan yang benar. Lihatlah sebagai bukti bahwa kamu membawa sesuatu yang penting. Lihatlah sebagai tanda bahwa musuh-musuhmu sendiri mengakui kekuatanmu dengan cara mereka menyerangmu. Dan setiap kali kamu melewati serangan itu dengan selamat, setiap kali kamu bangkit lagi dari kejatuhan, setiap kali kamu menemukan jalan keluar dari jebakan yang mereka pasang, kamu sedang membuktikan bahwa tanda tangan pembatal itu nyata. Kamu sedang membuktikan bahwa perlindungan itu bekerja. Kamu sedang membuktikan bahwa tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa membatalkan apa yang sudah ditetapkan oleh langit atas hidupmu. Jiwa yang terpilih, ada orang-orang yang akan terus mencoba. Mereka akan terus merencanakan. Mereka akan terus menyerang, tetapi kamu tidak perlu lagi menghabiskan energimu untuk khawatir. Kamu tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk membela diri di hadapan mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mengerti. Kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun.
Biarkan kehidupanmu yang berbicara. Biarkan kebangkitanmu yang menjadi jawaban. Biarkan cahayamu yang terus menyala menjadi bukti bahwa tidak ada kegelapan yang bisa memadamkannya. Dan sementara mereka sibuk merencanakan kejatuhanmu, kamu sibuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, ke kesadaran yang lebih dalam, ke tujuan yang lebih besar. Akan tiba saatnya, mungkin tidak lama lagi, mungkin beberapa tahun ke depan, ketika mereka yang dulu menyerangmu akan melihat kemana kamu sudah sampai. Mereka akan melihat apa yang sudah kamu capai. Mereka akan melihat bagaimana hidupmu berkembang meski mereka mencoba menghambat. Dan di saat itu, tanpa kamu perlu mengatakan apapun, mereka akan mengerti bahwa ada kekuatan yang menjagamu yang tidak bisa mereka lawan. Beberapa dari mereka mungkin akan meminta maaf, beberapa mungkin akan tetap keras kepala, beberapa mungkin akan berpura-pura tidak pernah menyerangmu. Tetapi itu semua bukan urusanmu lagi. Urusanmu adalah terus berjalan, terus tumbuh, terus menjadi versi terbaik dari dirimu yang dipanggil untuk menjadi. Kamu yang terpilih, dengarkan bisikan ini dengan hatimu yang paling dalam. Namamu tidak pernah benar-benar masuk ke daftar hitam. Atau lebih tepatnya, meski mereka memasukkan namamu ke sana, tanda tangan pembatal itu sudah ada sejak kamu dilahirkan. Perlindungan itu sudah aktif sejak napas pertamamu. Kamu sudah ditandai sebagai milik yang maha tinggi sejak jiwa ini diturunkan ke dunia. Maka apapun yang terjadi di sekitarmu, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka coba lakukan, kamu aman, kamu dijaga, kamu dilindungi. Tidak ada yang bisa menyentuh inti dari siapa kamu sebenarnya. Tidak ada yang bisa mencabut takdir yang sudah ditetapkan atasmu. Tidak ada yang bisa membatalkan tanda tangan yang maha tinggi. Teruslah berjalan dengan keyakinan ini. Teruslah melangkah dengan kepala tegak. Teruslah bersinar dengan cahaya yang diberikan padamu sejak awal. Dan ketahuilah bahwa setiap langkahmu diamati bukan hanya oleh musuh-musuhmu yang penuh iri, tetapi juga oleh malaikat-malaikat yang bertugas menjagamu, oleh energi-energi cahaya yang dipancarkan untukmu, oleh Yang Maha Tinggi sendiri yang tersenyum melihat anaknya terus berjalan meski badai mengamuk. Kamu bukan kebetulan, kamu bukan kesalahan. Kamu bukan orang yang seharusnya tidak ada di sini. Kamu adalah jiwa yang dipilih, yang ditandai, yang dijaga, yang dilindungi untuk tujuan yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan sekarang. Dan tanda tangan pembatal itu, tanda tangan yang membatalkan semua daftar hitam, semua rencana jahat, semua kutukan, itu adalah meterai perlindungan yang tidak akan pernah pudar. Mereka mencoba menghapus namamu dari buku kehidupan. Tetapi Yang Maha Tinggi justru menulisnya dengan tinta emas di kitab takdir. Mereka mencoba memadamkan api di dalam dirimu. Tetapi Yang Maha Tinggi justru menambahkan minyak agar apimu menyala lebih terang. Mereka mencoba menutup setiap pintu di hadapanmu. Tetapi Yang Maha Tinggi justru membuka jalan yang bahkan tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu yang terpilih, berjalanlah dengan penuh keyakinan, hiduplah dengan penuh syukur, bergeraklah dengan penuh kesadaran. Dan ketahuilah dalam-dalam di hatimu yang paling dalam, bahwa kamu tidak sendirian, tidak pernah sendirian, dan tidak akan pernah sendirian. Karena tanda tangan yang melindungimu adalah tanda tangan kekal yang tidak bisa dihapus oleh waktu, tidak bisa dibatalkan oleh manusia, dan tidak bisa digoyahkan oleh kegelapan manapun. Tuhan memberkati perjalananmu, jiwa yang terpilih, dan ingatlah selalu, mereka boleh mencoba, tetapi mereka tidak akan pernah berhasil. Karena kamu adalah milik Yang Maha Tinggi dan tidak ada yang bisa merebut apa yang sudah Dia klaim sebagai miliknya.